Pro. Kenapa? Karena menjalin hubungan baik dong, bersilaturahmi, kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa berteman lah. Ada pronya, ada kontranya. Coba boleh jelasin. Jadi pronya gini, karena aku orang yang ketika putus itu maksudnya nggak perlu harus jadi musuh. Tapi ya kontranya mungkin ada beberapa orang yang nggak bisa menerima hal-hal kayak gitu kan. Jadi ya ada pronya, ada kontranya. Bingung yang mana? Kan kita menjaga, tapi maksudnya kan kita menjaga tali silaturahmi itu bukan berarti kita harus balikan atau gimana gitu, enggak. Kontra. Kenapa kontra? Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Nggak usah diungkit-ungkit lagi. Kenapa tuh? Ada alasan kenapa mereka kita sebut mantan. Bukan begitu Marcel Darwin? Pro. Kenapa? Pro. Karena especially in Indonesia ya, ketika kita berhubungan itu, ketika kita mau married, kita pasti berhubungan dengan semua keluarga besar. Mungkin beda cerita kalau misalkan di luar negeri. Kalau di luar negeri kan mungkin kehidupannya tuh lebih apa ya, lebih nggak ada hubungannya sama family lah gitu. Jadi kalau di Indonesia masih pro. Karena Gue menentukan pilihan hidup gue sendiri. Gue yang tahu yang terbaik buat gue. Menurut gue. jadi pilihan hidup ada di tangan. Gue sendiri. Pilihan hidup ada di tangan gue sendiri. Pro. Ya itu sebenarnya opsi sih, pilihan sih. Cuman kalau bisa dikenalkan ke keluarga, orang tua, apalagi mendapatkan restu, semuanya akan jauh lebih indah sih. Karena mereka saling mengenal, lebih tahu, dan tidak perlu diam-diam. Kenapa? Karena ngejalanin kita, bukan orang tua kita. Dewasa. Hidup itu adalah pilihan. Dan pilihan itu ada di tangan kita. Asik. Bukan begitu Marcel Darwin? Bukan. Kontra kenapa nih? Buat orang yang punya second account, ya lu nggak bisa jadi diri lu sendiri lah. Masa lu harus punya second account dulu, baru lu bisa liar, tapi lu di real account lu yang sok-sok manis-manis gitu di depan orang, tapi di belakang lu ternyata liar. Ya lu nggak jadi diri lu sendiri. Gimana lu bisa jadi dewasa kalau lu nggak bisa jadi diri lu sendiri? Ya itu nggak real aja hidup lu. Lu ternyata lu asli lu kayak gimana, tapi lu umpet-umpetin. Bro, setiap orang pasti butuh privacy. Jadi aku rasa second account itu bisa jadi opsi selain close friend untuk bisa meluapkan apa ya, entah sekedar curhatan atau mungkin kita punya hobi posting foto-foto yang mungkin tidak ingin kita orang lain tahu dan lain-lain, tapi tetap kita harus hati-hati karena apapun yang kita posting akan selamanya ada di social media, akan selamanya ada di internet, jejak digital itu ada, dan yang pasti kita juga harus hati-hati apapun yang kita posting jangan sampai menuai konteks negatif lah gitu. Pro. Kenapa? Nggak apa-apa sih menurut gua, sah-sah aja. Suka-suka mereka dong, hidup-hidup mereka. Hidup-hidup gua. Tapi biasanya kalau second account tuh buat apa sih? Mungkin karena kan Instagram, sosial media itu kan sekarang udah publik banget ya. Mungkin kalau yang second account tuh isinya cuma yang teman-teman baik doang gitu. Kontra. Berarti Ajalin nggak punya second account? Nggak punya. Kenapa kontra? Nggak tahu, ribet aja ngurusnya gitu loh, kayak harus login lagi apa gitu kan. Sekarang juga anyway kan udah ada close friend kan. Iya sih. Cuma kan Kalau kadang si second account ini dipakai untuk ngestok gitu biasanya. Ih, berarti kamu stalking pakai second account ya? Nggak, tapi teman aku banyak yang punya second account. Cuman aku kayaknya lately lagi berpikiran untuk bikin second account. Tapi buat family and friends only. Tapi bukan buat nge-stalking ya. Bukan kayak kamu. Kenapa kontra? Kan tadi udah dibilang di awal, ada alasan kenapa mereka jadi mantan. Ngapain kita kontak mereka lagi? Kan cerita doang. Nggak perlu, kita cerita ke sahabat. Oke. Kontra. Heeh. Kenapa? Yang udah dibuang kenapa diangkat lagi? Ya nggak sih? Iya nggak? Iya. Ini kayaknya jawabannya kontra terus ya. Iya.
ya lu punya masalah, ya lu selesain dengan pasangan lu sendiri, bukan dengan orang lain, apalagi sama mantan. Gue nggak pernah curhat soal masalah keluarga gue dengan siapapun kecuali sama istri gue sendiri. Yang ada orang lain itu akan bumbu-bumbuin lu. Oh iya, ini lu begini, ini lu begini. Alah, ngapain? Yang ada lu dengerin orang, bukan dengerin istri lu atau bukan dengerin pasangan lu. Dewasa nggak tuh? Dewasa. Iya. Salah. Ke kontra. Kenapa? Karena menurut aku nggak perlu. Setiap orang punya kekurangan dan punya masalahnya masing-masing. Jadi selesaikan sendiri tanpa melibatkan orang lain. Mungkin nggak berbohong kali ya, mungkin lebih ke tidak menyampaikan. Mungkin bukan berbohong kali ya. If you don't ask, I don't tell. Aduh. Tergantung bohongnya menurut gue. Karena bohong tetap salah, tapi ya kadang memang bohong itu perlu dibutuhkan. Kalau untuk kebaikan. Bingung kan lu? Gue bingung juga. Ya gini lah pokoknya. Bukan begitu masalah. Jadi jawabannya tengah-tengah. Tengah-tengah. Dewasa. Bagaimana? Tergantung. Pro, ada kalanya kita perlu berbohong untuk menutupi sesuatu demi menyelesaikan masalah. Jadi berbohong demi kebaikan itu aku setuju, ada dan memang perlu. Tinggal tergantung dipakainya di kesempatan mana dan untuk siapa. Oke. Kenapa pro? Karena terkadang kita harus berkorban sesuatu demi kebaikan. Kayak seandainya kita dapat berita, ya pokoknya kita harus berkorban sesuatu demi kebaikan. Karena kayak misalkan kalau kita mengatakan sejujurnya akan menghancurkan hati perasaan orang tersebut. Jadi lebih baik lu keep aja. Bukan lebih berbohong demi kebaikan ya, lu keep aja, jangan lu kasih tahu. Ngecek HP pasangan. Nah itu baru tuh pro kontra, aku nggak tahu mau jawab yang mana. Karena terkadang perlu, terkadang juga setiap pasangan tuh perlu privacy. Jadi aku rasa kepercayaan itu kan landasan sebuah hubungan ya. Maksudnya kalau kita sudah tidak ada kepercayaan, ya buat apa dilanjutkan hubungannya. Cuman kalau udah ada kepercayaan berarti nggak perlu. Kalau gitu kontra deh. Aduh, mules lagi nih. Aku sebenarnya bukan tipe yang suka ngecek-ngecek HP sih. Jadi kontra. Cuma ya so far aku dapat pasangan yang ya udah kalau mau lihat ya silahkan. Kenapa? Semua orang kan butuh privacy masing-masing ya. Ada yang harus nggak harus kita bilangnya nggak harus kita cross gitu. Kepo-kepo nggak? Enggak sih, kan dia jadi pasangan karena kita udah percaya sama dia. Kalau nggak percaya ngapain? Pro. Kenapa? Gue lebih bukan ngecek, tapi gue nggak suka di kayak misalkan ada pasangan gue kayak buka handphone, coba-coba ngumpet-ngumpet gitu. Gue nggak suka. Bukan, gue nggak minta untuk gue ngecek ya. Kalaupun kayak seandainya sesuatu, kayak misalnya gue butuh handphone pasangan gue, pinjem dong handphone kamu. Masa kayak harus nggak boleh, takut dilihat-lihat apa segala macam. Nggak enak. Masa lu ngejalanin, bukan berarti tidak percaya, tapi nggak enak aja. Kayak misalkan banyak kan di video-video kayak orang sok-sok mau ngambil makan, taunya handphone ceweknya ditarik gara-gara gini, kayak ketahuan banget. Ya, kayak gue nggak enak aja gitu punya pasangan kayak gitu. Bukan berarti kita nggak percaya ya. Ya udah pro aja deh. Dari tadi kontra melulu. Kenapa tuh pro? Ya karena kan pasangan itu tempat kita sharing, tempat kita berbagi gitu. Mungkin memang semuanya nggak perlu diceritakan sebenarnya. Ada beberapa hal, kalau aku tipenya kalau aku bisa handle sendiri, aku pasti nggak akan mungkin cerita ke pasangan. Tapi ya untuk menceritakan itu ya, of course we need someone to share with, right? So, pro. Ceritain semua masalah ke pasangan. Itu juga pro kontra atau aku juga nggak ngerti.
Kalau aku sih lebih pilih menceritakan ya. Jadi pro aja deh. Lebih pilih untuk menceritakan karena biar pasangan kita tuh mengerti apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita alami. Jadi pada saat ada perubahan mood yang terjadi, dia sudah mengerti apa akibat, apa sebabnya gitu. Berarti Kak Derby lebih selalu ceritain semua masalahnya ke pasangan? Apapun? Apapun. Apapun, benar apapun. Karena kan lu akan dapat support dari istri lu nanti, dari pasangan lu atau dari suami lu gitu. Gimana tuh? Jangan pernah curhat sama orang luar. Saran dari gue, jangan pernah curhat sama orang dari luar. Even itu temen lo, siapapun, jangan pernah curhat sama orang luar. Kecuali sama istri atau orang tua. Gue ada sesuatu. Mana ya? Tunggu, bentar. Oh. Dadah, thank you. Jangan lupa nonton The Sexy Doctor Is Mine Season 2.